husnudzon kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib bersikap husnudzon kepada Allah dan manusia. Bagaimana cara bersikap husnudzon kepada Allah? Sikap husnudzon kepada Allah dapat dilakukan dengan dua sikap, yaitu tawakal dan menerima segala kondisi yang terjadi terhadap diri kita. Dengan sikap husnudzon, kita dapat menjalani kehidupan yang tenang. Sebaliknya, jika kita bersikap suudzon atau berburuk sangka, akan membuat kita selalu resah dan gelisah. Allah menciptakan kehidupan dunia ini sebagai cobaan atau ujian. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti akan menghadapi ujian dan cobaannya masing-masing. Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. Dengan penjelasan ayat tersebut, maka seorang mukmin selayaknya senantiasa untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena husnudzon bisa menjadi salah satu sebab datangnya kebahagiaan dan ketenangan. Semakin kuat keimanan di hati seseorang, maka semakin baik pula sangkaan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, semakin kecil keimanan di hati seseorang, maka sangkaan kepada Allah pun akan semakin memburuk. Nabi telah menyampaikan sabdanya yang memberi peringatan kepada kita bahwa Allah itu sesuai sangkaan hambanya. Wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 3540 dan Ahmad nomor 13493. Sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia berzikir mengingatku dalam sebuah perkumpulan, maka aku akan sebut-sebut dia dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala lebih ditekankan lagi untuk dilakukan saat seseorang mendekati ajalnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang wafatnya mengatakan, janganlah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah." Hadis riwayat Muslim nomor 2877. Taubat. Mengapa kita harus bertaubat? Karena setiap manusia pernah melakukan dosa. Dosa akan membawa kehancuran bagi kita, karena itu kita seharusnya menghindari dosa, dan apabila terlanjur melakukannya, maka hendaklah bertaubat. Taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, memohon ampun kepada Allah, serta menahan diri atau tidak mengulangi dari dosa tersebut. Seseorang yang telah bertaubat akan melakukan amal syaleh dan meninggalkan larangan atau dosa tersebut. Ini adalah tanda bukti nyata dari taubatnya seseorang. Seorang hamba selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat hambanya, sebagaimana beberapa hadis berikut ini. Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya 1 hasta. Jika dia mendekatiku 1 hasta, niscaya aku mendekatinya 1 depa.
Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku mendatanginya dengan berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad. Salat Jumat. Salat Jumat adalah salat khusus bagi laki-laki muslim yang telah baligh dan dilaksanakan di hari Jumat secara berjamaah serta sebagai pengganti salat zuhur. Salat Jumat wajib dilaksanakan oleh laki-laki muslim, sedangkan perempuan boleh mengikuti salat Jumat tetapi tidak wajib. Karena itu bagi perempuan, ketika datang waktu pelaksanaan salat Jumat, mereka cukup melaksanakan salat zuhur seperti biasanya. Melaksanakan salat Jumat bagi laki-laki adalah sangat penting, sebagaimana beberapa sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Pertama, Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi 4 golongan, yaitu 1. Hamba sahaya, 2. Wanita, 3. Anak kecil, 4. Orang sakit. hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dalam meninggalkan salat Jumat, atau pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci mati batin mereka, kemudian mereka menjadi lalai sungguhan. hadis riwayat Muslim. Ketiga, Siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah akan menutup hatinya. hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ahmad. Keempat, Pergi untuk ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap mereka yang sudah bermimpi. hadis riwayat An-Nasai. Kelima, Siapa yang mendengarkan azan pada 3 salat Jumat, kemudian ia tidak menghadirinya, niscaya namanya ditulis ke dalam golongan orang kafir dan munafik. hadis riwayat At-Tabrani.